Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saja berada. Kiranya damai dan sukacita serta penghiburan dari Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati dan mohon hikmat Tuhan dalam mengerti kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas semua yang baik yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Berkat perlindungan-Mu dan kasih setia-Mu, serta segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan berkat yang berlimpah. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Jamah hati kami dan Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perubahan hidup yang berkenan bagi Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Beberapa orang menginginkan perubahan terjadi pada lingkungan atau orang-orang di sekitarnya. Ada yang menginginkan agar seseorang itu berubah seperti apa yang dikehendakinya. Seorang suami sangat ingin istrinya berubah. Seorang istri ingin suaminya berubah. Orang tua ingin anak-anaknya berubah. Atau kita ingin teman, atau tetangga, atau mertua, dan orang lainnya berubah seperti yang kita inginkan. Namun dalam kenyataannya, hal tersebut sangat sulit terjadi. Kisah seorang istri yang memiliki suami berperilaku kasar, ingin sekalinya suaminya dapat berubah, dan ia telah berdoa untuk itu selama 2 tahun. Melalui doanya kepada Tuhan, ia memaksa Tuhan untuk mengubah suaminya. Tetapi istrinya ini belum juga melihat ada perubahan pada suaminya. Suatu ketika ia sadar melalui firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1-2. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Melalui ayat ini, Petrus memberitahukan bahwa seorang istri harus memiliki sikap yang dapat menuntun suaminya hidup dalam kasih Allah, yaitu dengan cara istri harus menghargai suaminya, tunduk kepada suami, dan mengakui kepemimpinan suami sebagai kepala dalam keluarga. Ketika suami melihat perubahan pada istrinya itu, maka tanpa perkataan istrinya, suaminya dapat dimenangkan. Dimenangkan artinya memiliki kehidupan di dalam firman Allah, akhirnya suaminya pun berubah. Kita mungkin pernah menjumpai dalam kehidupan kita sehari-hari ada orang yang mengatakan, dari sananya saya sudah begini. Saya tidak mau ada orang yang turut campur dalam hidup saya. Saya tidak dapat dirubah oleh siapapun karena saya memang sudah begini. Anggapan atau pendapat seperti ini adalah keliru. Pada kenyataannya adalah bahwa tidak ada manusia yang sempurna, sehingga ia tidak perlu lagi berubah. Allah telah menciptakan manusia dari semula dengan rencananya yang sempurna. Di dalam Kejadian 1 ayat 26a dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah menghendaki manusia dapat mencerminkan kasih, kemuliaan, dan kekudusannya.
karena memiliki keserupaan dengan Allah. Manusia memiliki hikmat, hati yang mengasihi, dan kehendak untuk melakukan yang benar. Tetapi ketika Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, maka keserupaan dengan Allah itu telah tercemar. Di dalam Kejadian 6 ayat 5 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dalam proses penebusan, orang percaya harus diperbaharui kepada keserupaan dengan Allah dalam tabiat, kasih, dan kekudusannya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 22-24 dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Orang percaya dan berjalan bersama Kristus pasti akan terus dituntun oleh Tuhan menjadi serupa dan segambar dengannya. Ada beberapa perubahan hidup yang perlu kita mengerti, yakni yang pertama, kita harus merubah hal-hal yang dapat dirubah, yaitu perkataan yang salah, perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak membangun, menyakitkan, menyudutkan, menghakimi, dan lain-lain hanya akan memperkeruh suasana dan menambahi masalah. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Amsal 15 ayat 1. Saat berhadapan dengan kemarahan, jawaban yang lemah lembut akan membuat rukun dan berdamai. Sedangkan kata-kata yang keras akan meningkatkan kemarahan, kebencian, dan permusuhan. Tentang kisah Daud, Nabal, dan Abigail. Abigail oleh perkataannya dapat mencegah Daud yang hendak membunuh karena membalaskan sikap dan perkataan Nabal, suaminya yang kasar dan jahat itu. Di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 32-33 dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Akhirnya Daud menyadari kesalahannya yang telah merencanakan pembalasan sekejam itu. Kita harus memiliki perkataan yang baik dan penuh kasih, perkataan yang tidak membangkitkan amarah, tetapi perkataan yang dapat meneduhkan dan menenangkan. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sifat yang buruk. Beberapa sifat buruk yang harus terus kita perangi antara lain: sikap yang egois, mementingkan diri sendiri, ambisi yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri, angkuh dan sombong, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan, iri hati yaitu benci dan cemburu akan keberhasilan orang lain, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30b. Suka berselisih, bertengkar, menuduh, dan menyalahkan orang lain. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? 1 Korintus 3 ayat 3. Kedengkian, perasaan tidak suka terhadap orang lain, memiliki sesuatu yang kita inginkan. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Pemarah, cepat marah, suatu kemarahan yang meledak-ledak. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar memadamkan
perbantahan, mudah menyerah, mudah tersinggung, cepat putus asa, dan patah semangat, khawatir, dan lain-lain. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Amsal 12 ayat 25a. Kita harus terus melawan dan mematikan tabiat yang membawa kepada dosa atau sifat yang buruk dalam diri kita. Kita harus memiliki buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri yang baik. Cara berpikir yang salah. Pikiran yang sia-sia, pikiran negatif, mudah cemas, takut, gelisah, dan lain-lain. Pikiran adalah medan peperangan. Kalau kita biarkan pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang buruk, maka kita akan cenderung melakukan seperti yang telah kita pikirkan. Lawanlah setiap pikiran seperti itu dan taklukkan kepada firman Allah. Allah selalu memikirkan yang baik tentang kita. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Roma 8 ayat 5. Serahkanlah pikiran kita kepada Kristus supaya kita dapat memandang dan menilai segala perkara sesuai dengan cara pandang Allah. Pikiran kita harus diselaraskan dengan cara Allah, yaitu dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan firman Allah, maka hidup kita akan tenang dan kita dapat mengalami damai sejahtera Allah. Yang kedua, kita patut bersyukur pada hal-hal yang tidak dapat dirubah. Hal-hal yang tidak dapat kita rubah ialah keadaan. Kita tidak dapat merubah sebuah keadaan yang sedang terjadi, sekalipun keadaan sedang sulit, buruk, kurang menyenangkan. Tetaplah percaya kepada firman Tuhan. Tuhan tak akan pernah biarkan dan tinggalkan kita jika kita tetap setia melakukan firman Allah. Kita akan melihat kemenangan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Hati orang lain. Keadaan yang kedua ialah hati orang lain. Kita tidak dapat merubah hati orang lain. Hati kita dapat kita ubah, tetapi hati orang lain tidak. Mengapa demikian? Karena bukan dengan memaksa kita dapat membuat hati orang lain berubah, melainkan dengan kesaksian kehidupan kita. Contoh seperti di atas, seorang istri yang merindukan perubahan terhadap suami dimulai terlebih dahulu dari perubahan dirinya. Rasul Paulus telah mengatakan bahwa kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca dan dikenal oleh semua orang. 2 Korintus 3 ayat 2. Sekalipun hati seorang itu jahat pada kita, tetaplah lakukan kebaikan karena firman Tuhan menghendaki agar kita berbuat baik kepada semua orang, bahkan kepada orang yang memusuhi kita. Kalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh itu pun didamaikannya dengan dia. Amsal 16 ayat 7. Keadaan yang ketiga, masa lalu. Kita tidak dapat merubah masa lalu. Mungkin masa lalu itu penuh dosa, begitu kelam, begitu pahit, telah merugikan, yang menyedihkan, menyakitkan, dan mengecewakan. Yang sudah lalu itu biarlah berlalu. Kita tidak bisa lagi kembali dan perbaiki masa lalu itu. Pandanglah ke depan dan berjalanlah bersama Tuhan. Di dalam Tuhan ada pemulihan. Rasul Paulus berbicara tentang hal ini supaya kita melupakan semua yang kurang baik itu. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Filipi 3 ayat 13b. Belajar dari masa lalu itu perlu, bahkan kegagalan adalah guru terbaik. Hidup ini adalah sebuah proses dan belajar. Yang perlu adalah kita harus mengarahkan diri kepada keselamatan yang sempurna dalam Kristus. Ingatlah bahwa rencana Tuhan selalu baik bagi kita. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18.
Yang ketiga, hikmat untuk berubah. Kita sangat memerlukan hikmat Tuhan untuk mengerti dan menyadari hal-hal mana yang perlu dirubah dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita perbaiki, hal-hal apa yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Dalam hubungan dan komunikasi kita dengan suami, istri, anak-anak, orang tua, teman kerja, tetangga kita, dan lain sebagainya. Kita harus membenci kejahatan dan melakukan yang benar dan menolak untuk melakukan aneka macam keduniawian seperti keserakahan, mementingkan diri, iri hati, kebencian, dendam, kecemaran, kedursilaan, narkoba, minuman keras, dan lain-lain. Semua ini hanya menjauhkan kita dari kasih Allah dan merugikan kita. Bagaimana jika kita tidak dapat merubah sesuatu yang harus kita rubah? Kita perlu pertolongan dari Tuhan. Memang tiap-tiap orang itu berbeda. Allah telah memberikan karakter dan sifat yang berbeda bagi tiap-tiap orang. Namun, sifat-sifat yang buruk dan karakter-karakter yang buruk itu dapat dirubah jika kita memohon kepada Allah untuk merubahnya. Hati yang keras dapat diubahkan jika kita rela dan mau diubahkan. Kuncinya adalah firman Tuhan. Dengan memegang firman Tuhan, kita dapat membedakan mana yang buruk dan yang baik. Dan kita dapat menguji segala sesuatunya, apakah yang baik dan apakah yang berkenan bagi Allah untuk kita lakukan. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 2 dikatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Haleluya, inilah waktu perkenanan Tuhan itu. Marilah berubah untuk melakukan semua hal yang berkenan bagi Allah. Marilah kita hidup berkenan bagi Allah, maka Ia akan mendengar setiap seruan doa kita. Tuhan selalu mau menjawab doa kita jika kita hidup dalam firman-Nya. Hidup yang berkenan bagi Allah adalah memiliki hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Amsal 21 ayat 21, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Haleluya, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Wahyu 1 ayat 3. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan yang singkat ini, saya rindu kembali mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Firman-Mu yang mampu mengubah hati kami dan memberi kami kekuatan yang baru dalam melakukan segala aktivitas dan rutinitas kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik pergumulan sakit penyakit, musibah dan bencana, serta masalah dalam keluarga dan lain sebagainya. Kami tahu hanya Engkau Tuhan yang mampu menolong segala pergumulan yang kami hadapi. Kiranya Engkau membuka jalan dan Roh Kudus-Mu terus menuntun hati kami untuk mengerti kehendak-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Kiranya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan terus menjadi bahagian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan saat ini sudah menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Amin.